Shalom, puji nama Tuhan, sebab pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 23b sampai 33 dan nas yang menjadi bahan renungan kita dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Setiap manusia tanpa memandang suku, ras, atau status sosialnya adalah merupakan ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Namun, seringkali dalam hidup ini, kita terjebak dalam pola pikir eksklusif yang membatasi kasih Allah hanya untuk kelompok tertentu saja. Dalam Kisah Para Rasul yang telah kita baca tadi, kita melihat sebuah peristiwa penting di mana Allah mau menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak dibatasi oleh sekat-sekat manusia. Perikop ini mengisahkan tentang pertemuan antara Petrus, murid Yesus dari kalangan Yahudi, dengan Kornelius, seorang perwira Romawi yang bukan orang Yahudi. Sebelumnya, Petrus menerima penglihatan dari Allah yang mengubah pandangannya tentang siapa yang layak menerima Injil. Nah, bersamaan dengan itu, Kornelius mendapati penglihatan untuk mengundang Petrus ke rumahnya. Nah, pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah gereja karena pertama kalinya Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara, melalui kisah ini Allah ingin menunjukkan bahwa kasih-Nya itu universal dan tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi telah diruntuhkan. Dan ini membuktikan bahwa setiap orang tanpa kecuali dapat menerima anugerah keselamatan jika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pesan utamanya ialah bahwa Allah tidak pilih kasih. Dia mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Saudara-saudara, kisah Petrus dan Kornelius mengajarkan kita untuk tidak memandang sebelah mata orang lain berdasarkan latar belakang, status sosial, atau keyakinan mereka. Seringkali kita tanpa sadar membangun tembok pemisah dalam hati kita yang membatasi kasih Allah hanya untuk kelompok tertentu saja. Namun seperti Petrus, di sini kita diajak untuk melepaskan prasangka dan melihat setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Kerendahan hati Kornelius juga akan menjadi teladan bagi kita untuk selalu terbuka menerima kebenaran dari Tuhan, tanpa membiarkan ego atau keangkuhan yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Saudara, Allah tidak memandang latar belakang seseorang. Yang Dia lihat adalah hati yang tulus dan kuat. Nah, di dalam gereja, seringkali kita tanpa sadar juga masih membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial, penampilan, atau kedekatan hubungan pribadi. Ada yang lebih dihormati karena jabatannya, ada yang diabaikan karena dianggap kurang berkontribusi, atau bahkan ada yang merasa asing karena tidak diterima secara tulus. Padahal, gereja adalah rumah bagi semua orang, tempat di mana setiap individu dipersatukan dalam kasih Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di mata Allah tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua orang memiliki tempat yang sama di hadapannya. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sikap saling mengasihi dan menerima satu sama lain tanpa syarat, sebagaimana Kristus telah menerima kita apa adanya. Kiranya gereja dan jemaat kita menjadi tempat di mana setiap orang merasa diterima, dicintai, dan dihargai sebagai anggota keluarga Allah. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi karena pada hari ini Engkau mengajarkan kami untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan boleh
Kiranya bersama-sama hidup dalam sebuah kesatuan tanpa membedakan setiap status yang ada dalam diri kami masing-masing. Dan kiranya itu dapat kami nyatakan dalam kehidupan pribadi keluarga maupun di dalam kehidupan kami bergereja. Saat ini hamba berdoa untuk gereja Keharap GKI Gohong. Berkatilah kehidupan para jemaatmu dan berkatilah juga gereja Keharap GKI Gohong agar mereka boleh selalu hidup dalam kesatuan Tuhan Yesus. Mereka boleh bersama-sama membangun dan menguatkan iman dan juga untuk membesarkan nama Tuhan dalam setiap pelayanan maupun dalam setiap tindakan sikap kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan boleh selalu menyatakan kasih setiamu kepada majelis, kepada para pelayan dan juga kepada jemaatmu. Usaha pekerjaan mereka diberkati dan segala apa yang mereka harapkan diberkati. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.